Kali ini kita akan menyelami sebuah perumpamaan yang luar biasa kuat, yang menghadapkan kita pada pertanyaan moral yang, sulit sekali. Ini adalah cerita tentang pilihan yang mustahil, tentang bagaimana kita mencari pembenaran, dan tentang sebuah kebijaksanaan yang sering kali kita lupakan. Oke, kita mulai ya. Cerita ini dimulai dengan sebuah ultimatum yang dingin dan kejam. Coba bayangin, sebuah desa di pegunungan yang tadinya damai, tiba-tiba dikepung dan dihadapkan pada ancaman ini. Perintah dari komandan pasukan pendudukan itu, ya jelas banget, dan gak bisa ditawar-tawar. Nyawa seluruh desa jadi taruhannya, dan pilihan di depan mata rasanya mustahil banget. Nah, disinilah dilemanya jadi makin rumit. Orang yang mereka cari itu ternyata bukan penjahat. Sama sekali bukan. Dia justru salah satu warga yang paling dihormati. Orang baik yang dicintai semua orang di desa itu. Kalau mereka menyerahkannya, itu sama saja dengan mengkhianati semua nilai yang mereka pegang sebagai sebuah komunitas. Karena kejepit di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan, para pemimpin desa jadi panik. Mereka nggak tega menyerahkan orang yang nggak bersalah, tapi mereka juga nggak sanggup kalau harus melihat seluruh desa jadi korban. Jadi, mereka mulai nih cari-cari pembenaran, sebuah pegangan moral untuk keputusan apapun yang akan mereka ambil nanti. Coba deh, posisikan diri Anda sejenak sebagai pemimpin desa itu. Apa yang bakal Anda pilih? Ini bukan sekedar teka-teki moral biasa loh. Ini beban yang nyata, yang menekan pundak mereka. Keselamatan orang banyak atau nyawa satu orang yang tidak berdosa? Pilihan di hadapan mereka itu kelihatannya hitam di atas putih ya, seolah cuma ada dua jalan. Di satu sisi, mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan banyak orang. Kalau dipikir-pikir, secara logika, kedengarannya masuk akal kan? Tapi pertanyaannya, apakah sesuatu yang logis itu otomatis jadi benar? Tentu saja keputusan ini nggak diambil enteng-enteng. Setelah berhari-hari berdebat kusir tanpa hasil, kepala desa dan pastor, dua tokoh panutan di desa itu, mencari jawaban ke satu-satunya sumber otoritas tertinggi yang mereka percaya, kitab suci mereka. Harapan mereka, ya menemukan semacam petunjuk ilahi, satu ayat saja yang bisa melegitimasi pilihan yang rasanya tak terhindarkan itu. Dan mereka menemukannya. Satu kalimat ini yang seolah-olah dicabut dari konteksnya, terasa seperti restu dari langit untuk melakukan hal yang mengerikan. Inilah pembenaran yang mereka cari-cari. Sebuah jawaban yang memberi mereka izin untuk bertindak walau dengan hati yang hancur. Poin pentingnya, mereka merasa sudah menemukan landasan moralnya. Dengan pembenaran itu di tangan, keputusan pun akhirnya dijalankan. Tapi, akibat dari keputusan itu bakal menjadi bayang-bayang kelam yang menghantui desa tersebut selama bertahun-tahun kemudian. Yang bikin cerita ini jadi makin menusuk hati adalah kemuliaan dari pria itu sendiri. Waktu dia diserahkan, dia nggak menyalahkan siapa-siapa. Justru sebaliknya, dia menerima takdirnya dengan lapang dada. Kata-katanya, saya tidak ingin membahayakan desa, itu mengubah pengorbanan ini jadi sebuah tragedi yang jauh lebih dalam. Desa itu mungkin selamat, tapi harga yang dibayar mahal sekali. Mereka bukan cuma kehilangan satu warganya, mereka semua dipaksa jadi saksi bisu penderitaannya. Teriakan pria itu menjadi gema abadi dari pilihan yang mereka buat, sebuah trauma kolektif yang meresap ke dalam jiwa seluruh desa. 20 tahun berlalu. Waktu yang cukup panjang untuk generasi baru tumbuh, dan untuk kenangan pahit itu mulai memudar. Tapi ternyata ceritanya belum selesai. Kedatangan seorang nabi, 2 dekade kemudian, bakal memaksa mereka untuk menghadapi lagi apa yang sebenarnya telah mereka lakukan. Kedatangan sang nabi ini bukan kebetulan. Dia membawa sebuah pesan, sebuah wahyu yang akan menjungkir balikan seluruh pemahaman kepala desa atas tindakannya di masa lalu. Semuanya akan berubah. Dan inilah pukulannya, sebuah wahyu yang menghancurkan. Pria yang mereka korbankan untuk menyelamatkan desa ternyata adalah orang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan seluruh negeri. Sebuah ironi yang begitu kejam kan? Tindakan yang mereka anggap sebagai pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar ternyata adalah sebuah kesalahan fatal dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Tentu saja, kepala desa mencoba membela diri. Dia berpegang erat pada satu-satunya pembenaran yang dia punya selama 20 tahun ini. Kami kan cuma mengikuti kitab suci, gitu dalihnya. Dia yakin tindakannya benar karena punya dasar tertulis. Tapi, apakah itu cukup? Nah, disinilah kita sampai di jantung perumpamaan ini. Sang nabi tidak menyalahkan usaha mereka mencari petunjuk. Yang dia salahkan adalah di mana mereka mencarinya. Dia menunjukkan ada sumber kebijaksanaan lain yang mereka abaikan sepenuhnya. Ini dia kalimat kuncinya. Seharusnya engkau juga mencari jawaban dalam matanya. Sebuah kritik yang telak dan dalam sekali maknanya.
Sang Nabi menegaskan bahwa teks betapapun sucinya itu tidaklah cukup. Ada kebenaran lain, kebenaran yang hidup dan terpancar dari kemanusiaan seseorang yang hanya bisa ditemukan dengan menatap langsung ke dalam mata mereka. Jadi, perbedaannya mendasar banget. Di satu sisi, ada kebijaksanaan dari kitab, sifatnya abstrak, bisa ditafsirkan, dan kadang-kadang bisa disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang mengerikan. Di sisi lain, ada kebijaksanaan mata, sifatnya langsung, personal, gak terbantahkan, dan berakar pada martabat manusia yang ada di hadapan kita. Desa itu memilih yang pertama dan menutup mata dari yang kedua. Dan inilah pertanyaan yang ditinggalkan oleh kisah ini untuk kita renungkan bersama. Ketika kita dihadapkan pada pilihan moral yang mustahil, kemana kita harus mencari panduan? Apakah pada aturan dan teks yang kaku? Atau pada denyut kemanusiaan dari orang yang ada di hadapan kita? Memang tidak ada jawaban yang mudah. Tapi ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk terus kita ajukan pada diri kita sendiri.